Beberapa hari setelah pernikahannya, Ima berusaha untuk tetap bertahan, walaupun dia tidak bahagia. Bahkan, Ima pun berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya dari keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Tetapi Ima yang masih remaja itu harus mengalami luka batin. Selain dari pernikahan yang tak pernah dia inginkan, dia juga harus menerima sikap Hasan yang terkadang berlaku tak pantas padanya. Contohnya saja ketika Hasan baru saja pulang bekerja, Hasan berjalan ke dapur. Perut Hasan yang sudah terasa sangat lapar, begitu tak sabar untuk menikmati hidangan yang ada di atas meja. Meskipun tidak mencintai suaminya, tetapi Ima berusaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu memasak untuk Hasan. Meskipun ia sudah melakukan itu semua, namun masih saja salah di mata Hasan. "Apa-apaan ini?" teriak Hasan kepada Ima setelah mencicipi makanannya. Ima pun berlari dengan cepat dari kamar dan mendekati Hasan. "Ima, apa-apaan ini? Apa kamu bisa jelaskan padaku? Apa yang ada di atas meja ini?" kata Hasan. Ima melihat makanan yang ada di atas meja, hasil buatannya sendiri, lalu berkata, "Itu adalah makanan. Memangnya kamu pikir apa? Atau kamu tidak bisa melihat makanya kamu tidak tahu itu apa?" jawab Ima santai. Hasan memalingkan wajah lalu kembali menatap Ima. "Yang aku maksud, apakah kamu tahu makanan ini, hah? Apakah kamu sendiri yang memasak ini?" kata Hasan. Ima mengangguk. "Iya, aku sendiri memasak itu. Memangnya kenapa?" kata Ima. Hasan tersenyum sinis lalu berkata, "Apakah kamu ingin meracuniku? Cobalah rasakan masakan ini. Apakah bisa dimakan?" Ima hanya terdiam. Hasan kembali berkata kepadanya, "Kenapa kamu diam saja, Ima? Cobalah nikmati masakanmu sendiri. Asal kamu tahu saja, Ima, masakanmu ini sama sekali tidak pantas dimakan. Apalagi dimakan olehku yang selalu makan makanan yang mahal. Makanan ini juga sangat tidak pantas berada di atas meja makanku." Ima masih saja terdiam, sementara Hasan tersenyum, lalu membuang makanan dari piringnya di lantai. Lalu berkata, "Aku tidak mau tahu. Kamu harus memasak kembali. Dan aku ingin makanan yang lezat, bukan makanan sampah seperti ini." Ima yang terlihat sangat kaget dengan perlakuan kasar Hasan, memberanikan diri untuk berkata, "Kalau kamu mau makan makanan yang lezat dan mahal, masak saja sendiri. Aku tidak akan mau memasak lagi untukmu. Aku tidak sudi lagi memasak untukmu," jawab Ima. Setelah itu Ima hendak pergi meninggalkan Hasan. Namun Hasan dengan cepat menarik tangan Ima. Tidak hanya itu saja, Hasan menarik tangan Ima dengan cukup keras. "Apa yang kamu katakan? Kamu ingin membantah perkataanku, ha? Dengar ya, kamu itu istriku. Jadi kamu harus patuh padaku. Kamu harus melakukan apapun permintaanku. Apakah kamu tahu? Saat ini aku sedang sangat lapar. Jadi jangan berani-berani untuk menolak apapun yang aku katakan. Dasar istri tidak berguna." Ima berusaha untuk melepaskan genggaman tangan Hasan sambil berkata,
Aku tidak peduli apapun yang kamu katakan. Aku tidak akan mau memasak lagi untukmu. Hasan semakin marah mendengar jawaban Ima. Hasan tiba-tiba saja ingin mendaratkan tangannya pada wajah Ima. Namun Ima dengan cepat berteriak, "Kalau kamu berani memukulku, aku akan melaporkanmu pada polisi. Dan aku tidak takut untuk melakukan itu," jawab Ima. Hasan mengurungkan niatnya, lalu menatap Ima dengan tajam, masih sambil menggenggam tangan Ima dengan sangat erat. "Kalau begitu, sekarang pergilah memasak. Jika tidak, aku bisa saja melakukan apapun yang bisa menyakiti dirimu." Ima yang merasa sangat marah pun berkata, "Aku sudah bilang, aku tidak akan mau memasak untukmu. Kamu tahu benar, aku masih anak-anak. Aku belum bisa memasak. Lalu kenapa kamu menikahi anak-anak sepertiku? Jika kamu ingin makanan yang enak sekarang, ceraikan aku. Biarkan aku pergi dari rumah ini, dan biarkan aku kembali kepada orang tuaku." Hasan tertawa lalu berkata, "Apa? Menceraikanmu dan membiarkanmu pergi dari rumah ini, lalu kembali ke rumah orang tuamu? Apakah aku tidak salah dengar?" Ima menangis terseduh-seduh, sementara Hasan kembali berkata, "Jangan pernah bermimpi, Ima. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Sampai kapanpun, kamu akan tetap menjadi istriku dan melakukan apapun permintaanku." Setelah mengatakan itu, Hasan menepis tubuh Ima dan pergi meninggalkannya sambil berteriak, "Aku tidak mau tahu. Di saat aku kembali, harus ada makanan yang lezat di atas meja itu. Jika tidak, aku akan menghancurkan semua yang ada di rumah ini." Ima melihat kepergian Hasan. Ima lalu duduk tersungkur di lantai sambil menangis. "Ayah, ibu, lihatlah apa yang terjadi padaku. Ayah dan ibu ingin melihat kebahagiaanku di saat remajaku, kan? Kalian menikahkan aku di usiaku yang masih sangat muda karena ingin melihat aku bahagia, karena ingin aku mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada kalian. Tapi lihatlah sekarang apa yang aku alami. Aku sama sekali tidak bahagia. Aku tidak bahagia, ibu. Aku tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga ini. Aku ingin pulang ke rumah. Aku ingin pulang, ayah." Di saat Ima masih menangis, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namanya. "Ima, Ima, apakah kamu ada di dalam?" Mendengar suara itu, Ima berlari keluar. "Tini?" kata Ima, ketika melihat Tini sahabatnya berdiri tak jauh dari pintu rumahnya. Ima segera menghampiri Tini, teman sekaligus tetangga kedua orang tua Ima. "Ada apa, Tini?" kata Ima ketika berada di hadapan Tini. Dengan wajah yang sedih, Tini berkata kepada Ima, "Ima, dengarkan aku. Tadi, aku tidak sengaja lewat di depan rumah ayah dan ibumu. Lalu, aku berniat untuk mampir dan melihat mereka. Tetapi ternyata, saat aku masuk ke dalam rumah, aku melihat ibumu sedang menangis di samping ayahmu yang sedang sakit. Sebenarnya, ibumu juga berpesan padaku agar aku tidak menyampaikan hal ini padamu, karena mereka tidak ingin
kamu merasa sedih mendengar kabar ayahmu. Mendengar perkataan Tini, Ima bersandar sambil menangis. Ima, kalau kamu mau melihat ayahmu, maka ikutlah denganku. Ima kemudian teringat dengan perkataan Hasan dan juga permintaan Hasan agar Ima memasak kembali untuknya. Tetapi Tini, sebenarnya Hasan memintaku untuk memasak, kata Ima. Tini memberikan pilihan kepada Ima. Kalau begitu, itu terserah padamu saja, Ima. Apakah kamu ingin memasak terlebih dahulu, baru melihat ayahmu? Atau kamu ingin melihat ayahmu terlebih dahulu dan memasak setelah kembali? Setelah berpikir sejenak, Ima mengambil pilihan untuk melihat ayahnya terlebih dahulu dan memasak setelah dia kembali. Ima dan Tini berlari menuju rumah kedua orang tua Ima. Sesampainya di sana, Ima menangis melihat ayahnya terbaring lemas di atas tempat tidur yang hanya terbuat dari kayu. Ibu Ima pun tampak heran melihat Ima berada di rumahnya. "Ima, kamu di sini, Nak?" kata ibu Ima. Ima berlari memeluk ibunya sambil menangis. "Kenapa ibu tidak mengatakan padaku kalau ayah sedang sakit?" Ibu Ima membelai anaknya lalu berkata, "Ibu hanya tidak ingin kamu merasa sedih, Nak. Ayahmu memang sakit, tapi sebentar lagi ayahmu akan sembuh. Terlebih ketika ayahmu melihatmu di sini, ayahmu pasti akan sehat kembali," jawab ibu Ima. Ima kemudian melepaskan pelukannya pada ibunya dan mendekati ayahnya dan membelai wajahnya.